Idrus yang menjadi playmaker menggantikan Kabarnya di tengah. Pertandingan babak kedua dimulai. Persik Kendal menguasai bola kali ini. Untung Sudrajat. Arahkan ke depan. Suparyo. Gilang Angga Kusuma masuk menggantikan Sony Kurniawan. Ini mungkin akan menjawab bagaimana tumpulnya permainan di flank di kubu Persib Bandung, Coach Mudar. Iya, Gilang Angga adalah pemain sayap. Mungkin yang diharapkan peran Gilang menggantikan Sony yang pada sore hari ini kurang begitu maksimal. Erik Setiawan, sayap kiri dari Persib Bandung. Dihentikan tadi. Haryanto. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Salim Ali Idrus. Dwi Kristanto. Masih bisa dipotong oleh Cucu Hidayat. Nova Arianto mengurung. Umpan ke kotak penalti. Sudah pasti Christian Bekamenga yang dituju. Putra Sartono Anwar. Yang bermain sangat baik untuk musim kompetisi ini, Bu. Dari sayap kiri. Dwi. Umpan kepada Suparyo. Ada Eddie Hafid Murtado. Masuk menggantikan Lorenzo Cabanyas. Di babak pertama tadi. Firman Doyo. Bongo Pribadi masih menjadi pemain andalannya ketika ia menjadi asisten pelatih PSIS Semarang. Erik Setiawan kepada Suwita Pata. Nova Arganto. Yaris 1-2 dengan Gilang Angga. Cucu Hidayat. Nama bebas untuk Persib Bandung. Firman Simon Sukmono. Salim Ali Idrus bertarung dengan Suparyo. Menangkan pertarungan di daerah pertahanan Persib Bandung. Lakukan serangan kali ini. Erik Setiawan. Ada Yaris Riyadi. Boleh diberikan kepada Ridwan Barkawi. Tidak mencetak gol. Namun dua upaya Barkawi di babak pertama tadi sempat membahayakan Persik Kendal. Dalam tayangan ulang, Iksan kali ini yang menjaga pergerakan pemain asal Maroko ini. Tendangan bebas diambil oleh Salim Ali Idrus. Diarahkan ke kotak penalti. Ada Nova Arianto. Nova. Sedikit tanggung. Bisa diambil oleh Haryanto. Rohani, Nurfatoni, Iksan, dan Haryanto. 4 pemain bertahan. Persik Kendal bermain bagus sejauh ini. Sekali lagi, terlepas dari gol yang dicetak oleh Lorenzo Cabanyas, serangan-serangan yang dibangun oleh Persib Bandung selalu bisa dihentikan oleh 4 pemain bertahan ini. Ya, pertama adalah disiplinnya para pemain Kendal ya. Pada saat mereka kehilangan bola, mereka banyak menumpuk pemain di jantung pertahanan. Ini yang membuat kesulitan para pemain Bandung masuk. Apalagi pemain-pemain Bandung tidak menggunakan kedua sayap. Itu juga terbukti bahwa terciptanya gol dari Persib Bandung itu sendiri dari sebuah set piece ya. Artinya dari sebuah kondisi bola mati. Nurfatoni. Terlalu jauh bagi Suparyo. Ahmad Noval sudah digantikan oleh Taryono di babak pertama tadi. 2 pemain penyerang yang saling bergantian. Di skuad Firman Doyo. Haryanto. Taryono kerjasama dia dengan Suparyo.
masih sulit bagi pemain-pemain depan Persik Kendal untuk bisa leluasa menciptakan peluang di daerah pertahanan Persib Bandung. Taryono tadi, sebuah tendangan jarak jauh, masih melebar, dilepaskan oleh Haryanto. Main-pemain Persik Kendal lihat di bangku cadangan. Artinya masih ada 2 kesempatan lagi bagi Firman Doyo untuk melakukan pergantian pemain di babak kedua ini. Cucu Hidayat, Erik Setiawan, kepada Yaris Riyadi, ke tengah kepada Salim Ali Idrus. Yaris, brilliant, visi yang baik. Untung Sudrajat dengan cepat menghentikan alur serangan Persib Bandung di sayap kiri tadi. Pelanggaran terhadap Dwi Kristanto. Pemain tengah Persik Kendal bersama Untung Sudrajat, Cucu Hidayat, Yaris Riyadi terus berupaya untuk menekan, dan pemain-pemain Persik Kendal hanya bisa bertahan di sepertiga lapangan pertahanan mereka untuk bersiap melakukan serangan balik seperti yang diperagakan di babak pertama tadi. Iya. Tetap disiplin ya, pada saat kehilangan bola seluruh pemain Kendal turun ke bawah dan menjaga lawan. Ini yang membuat permainan pemain-pemain Bandung agak kesulitan untuk masuk. Dengan kualitas 2 tim yang bertanding saat ini, babak 64 besar, babak 32 besar maksud kami, akan menjadi seru tampaknya. Karena juga tim dari divisi utama yang sedang menunggu, Persijap Jepara. Pelanggaran dilakukan oleh Edi Hafid Murtado terhadap striker dari Persik Kendal, Suparyo. Tayangan ulang terlalu tinggi tadi upaya dari Edi Hafid untuk menghentikan pergerakan dari Suparyo. Cacat Supriyata jaga gawang yang begitu loyal dengan Persib Bandung, selalu menjadi pilihan kedua. Solikin masih mengenai Nova Arianto. Dan penjuru yang pertama di babak kedua ini untuk Persik Kendal. 0-1 masih tertinggal atas tuan rumah Persib Bandung. Tendangan penjuru, Haryanto yang mengambil. Pelanggaran yang dilakukan oleh Suparyo dengan pemain yang pada Copa Indonesia musim lalu masih bersama Persik Kudus. Nova jauh kepada Christian Bekamenga. Direct ke depan, tidak mengalirkan bola dari lapangan tengah yang semestinya biasa dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, sampai menit ke 54 ini tidak ada upaya untuk merubah permainan ya. Tarikan tadi dilakukan oleh Nova untuk menghentikan Suparyo. Oh, berbahaya kali ini. Taryono hampir saja memanfaatkan peluang. Tidak menduga. Seperti yang diungkapkan oleh Coach Mundari tadi bahwa ketika Persib gagal untuk mengembangkan permainan, mereka harus waspada bahwa tim tamu seperti Persik Kendal ini akan mampu untuk menciptakan peluang bahkan gol dari berbagai serangan balik atau serangan-serangan sporadis yang mereka bangun. Mungkin giliran Persib Bandung. Erik Setiawan, Novarianto dengan kartu kuning.
Eddie Habib, bek kiri Persib Bandung. Pemain muda yang juga menjadi cadangan di kubu Persib. Ingat pemain-pemain bertahan yang dimiliki Persib pada musim ini. Pemain-pemain dengan kualitas tinggi seperti Patricio Jimenez dan juga Nick Yobe. Tiga pemain asing sudah dimanfaatkan oleh Persib Bandung di pertandingan sore hari ini. Meski Lorenzo Cabanya sudah dikeluarkan, tidak ada pergantian untuk pemain asing. Dwi Kristanto, Iksan, Untung Sudrajat, ada Simon di sayap kiri. Berikan bola kepada Taryono. Masih Taryono, dibayang-bayang oleh Suita Pata. Mampu keluar dari tekanan Persib Bandung. Bahkan mampu melakukan tusukan atau penyerangan ke lini pertahanan Persib Bandung. Christian Bekamenga yang belum bisa berbuat banyak sampai dengan babak kedua ini. Sama halnya dengan Ridwan Barkawi, dua pemain asing yang bisa dimatikan oleh pemain-pemain lokal dari Divisi 2. Nova, Yaris Riyadi, Ridwan, Haryanto. Cukup sabar untuk bertahan dan sekali mencuri kesempatan melakukan serangan balik. Haryanto, Solikin, dijatuhkan oleh Nova. Terlihat sejauh ini tampaknya tim Persik Kendal, Bung, memang dengan keras dipersiapkan untuk mengarungi babak 16 besar Divisi 2. Mereka tampak begitu fit, mereka tampak begitu percaya diri, dan mereka tidak segan-segan untuk mengancam pertahanan dari Persib Bandung ini. Kesempatan untuk menyamakan kedudukan bagi Persik Kendal. Ada Haryanto dan juga Solikin berdiri di sana. Tendangan bebas di babak kedua ini. Kendal. Bukan masalah bagi penjaga gawang Persib Bandung. Bekamenga langsung diarahkan ke depan. Ada Rohani di sana. Luar biasa pemain yang satu ini. Iya. Dia tidak hanya mematikan Bekamenga, Barkowi juga. Saya ingin bilang bahwa pemain ini adalah pemain Divisi 2 dengan kualitas Divisi 1, divisi utama sebetulnya. Barkawi, masih Ridwan Barkawi. Ada 3 pemain bertahan Kendal di sana. Tidak mudah untuk bisa melakukan banyak kesempatan di daerah pertahanan Persik Kendal. Di sepertiga lapangan pertahanan itu pula lah pemain-pemain bertahan mereka rapi dalam menyusun organisasi. Ada Salim Ali Idrus juga tidak mampu melewati pemain-pemain bertahan yang sudah menumpuk. Saya rasa ini sebuah sinyalmen yang sangat baik, sangat positif untuk persepak bolaan kita, di mana kualitas antara divisi utama maupun divisi bawah itu cukup bisa bersaing. Juga untuk ajang Copa Indonesia ini sendiri, bahwa kita tidak melihat sebuah kepincangan di mana tim divisi utama mengalahkan tim divisi 2 dengan skor yang fantastis, tapi ini sebuah kompetisi yang sama rata, sama baiknya di setiap level. Dan saya pikir ini sebuah promosi yang sangat baik bagi tim seperti Persik Kendal ini. Yaris Riyadi, Erik Setiawan, Cucu Hidayat. Belakangan merubah susunan namanya menjadi Hidayat Cucu. Ridwan Barkawi di dalam daerah pertahanan, terlepas kali ini dari Rohani, meski kesulitan untuk melepaskan tendangan. Barkawi masih bisa menguasai bola. Bekamenga terlepas, Yaris Riyadi masih bisa dihentikan oleh Haryanto. Lagi-lagi upaya Persib Bandung belum menemukan hasil di babak kedua ini. Erik Setiawan. Sangat menarik apabila lini pertahanan Persik terus bisa membuat frustrasi pemain-pemain depan Persib Bandung. Kini giliran Salim Ali Idrus yang dihadang oleh Untung Sudrajat. Luar Tubi-tubi. biasa.
Pada saat mereka kehilangan bola, mereka banyak menumpuk pemain. Seluruh pemain bertanggung jawab atas pemain-pemain lawan yang terdekat. Salim, tendangan penjuru, Novarianto. Sundulan yang masih menyamping, jauh dari sasaran. Belum menemukan kembali kesempatan untuk mencetak gol yang baik. Apabila terus-menerus pemain-pemain Persib dibuat frustrasi oleh pemain-pemain pertahanan dari Persik Kendal ini, bukan tidak mungkin kita melihat kejutan pada sore hari ini. Karena mungkin Persik Kendal akan mampu mencuri dari berbagai kesempatan yang mereka akan bisa dapatkan. Barkawi, ada Erik Setiawan, memainkan dari sayap kiri. Erik sedikit tanggung, namun masih ada Cucu Hidayat yang bisa mengambil bola, menjilang kepada Beckham Menga, namun mengarah kepada penjaga gawang Susanto. Terasa sekali, tidak ada Lorenzo Cabañas, tidak ada Eka Ramdhani di lini tengah. Memang kita juga belum begitu mengetahui apa tadi dasar dari penggantian Cabañas, apakah cedera, apakah permainan yang kurang begitu efektif. Tapi melihat bahwa dia adalah pencetak gol dari Persib Bandung, asumsi kita mungkin hanya bahwa dia mengalami cedera pada babak pertama tadi. Gilang Angga, gagal masuk di pelatnas untuk Piala Asia. Salim Alidrus, Cucu Hidayat, tendangan langsung. Baik sekali penguasaan bola dari Taryono, namun umpan yang tidak begitu baik kepada Suparyo di depan. Gilang, langsung diarahkan ke depan. Baik, namun masih ada Suwita Pata di sana. Erik Setiawan, Yaris Riyadi mengatur serangan. Cucu Hidayat bermain sebagai jangkar kali ini. Rohani tidak membiarkan Beckham Menga memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain nasional Kamerun U21. Oh, namun kali ini pemain yang sama harus menjatuhkan Novarianto. Kartu kuning ketiga untuk Persik Kendal. Sebuah professional foul. Betul, Bung. Dan itu memang harus dilakukan oleh para pemain belakang. Juga harus dicermati bahwa Nova sering sekali melakukan tusukan dari belakang ke depan, di mana dia meninggalkan posisinya. Mungkin ada sinyalnya bahwa agak sedikit dibuat frustrasi pemain-pemain depan Persib ini. Ya, rasa kepercayaan antara pemain kelihatan ya. Bagaimana seorang Nova maju ke depan. Jadi pergantian pemain, Diki Firasat masuk di sisa babak kedua ini. Menggantikan Yaris Riyadi. Ridwan Barkawi dengan tendangan bebas untuk Persib Bandung. Jauh, sangat tidak terarah. Dengan masuknya Diki Firasat tadi, bisa kita lihat bahwa Persik saat ini menurunkan 3 penyerang. Di samping Ridwan Barkawi juga ada Christian Beckham Menga. Tampaknya mereka begitu bernafsu untuk menambah gol. 3 pemain sudah digantikan oleh Arkan Yuri. Salim ke belakang. Beckham Menga. Ada Eddie Hafid. Bagi Salim Alidrus. Mencoba melewatkan diri Diki Firasat. Pemain cadangan, namun memiliki ketajaman yang harus diperhatikan oleh para pemain bertahan Persik Kendal. Barkawi.
Usaha yang sangat-sangat baik. Sayang sekali arahnya masih belum begitu memuaskan. Belum ada tarian jaipongan di Stadion Siliwangi ini. Dari Barkowi, Bung ya. Ya. Dibuat frustasi. Dibuat tidak banyak memiliki kesempatan. Suwita. Haryanto umpan ke depan. Jatuh dalam penguasaan Dwi Kristanto. Masih Dwi. Oh! Umpan tusukan dari lapangan tengah belum bisa dimanfaatkan. Karena memang posisi dari Suparyo masih terlalu jauh. Dan kini kesempatan Rohani membantu serangan. Berlari di sayap kiri. Umpan kepada Taryono. Berlari cukup baik. Memanfaatkan situasi dengan baik. Namun tidak melepaskan umpan yang sempurna. Barkowi. Arahkan kepada Diki Firasat. Persib Bandung perlu memainkan 3 penyerang sekaligus untuk menghadapi tim Divisi 2 ini. Diki Firasat, Ridwan Barkowi, dan Christian Bekamenga. Mungkin Persib juga tidak menyangka bahwa akan sedemikian alot untuk melumpuhkan lini pertahanan dari Persik Kendal ini. Kalau saja Zainal Arif ada di pertandingan sore hari ini, mungkin sudah dimasukkan oleh Arkan Yuri. Pastinya, Bung. Tapi sayangnya kita lebih membutuhkannya di tim nasional. 1 gol dicetak oleh Zainal Arif ketika Indonesia mengalahkan Hong Kong dalam uji coba 2 hari lalu. Stadion Gelora Bung Karno. Zainal Arif mencetaknya dari titik penalti. Taryono. Ada Suwita. Diki Firasat. Belum begitu tune in dengan timnya tampaknya. Barkowi. Ada Nurfatoni. Masih Barkowi. 2 pemain mencoba menghalangi. Mencoba melewatkan. Namun bukan merupakan pelanggaran. Terjatuh di kotak penalti. Tackling yang sempurna tampaknya. Iya. Meski tidak begitu puas Bobotoh di Stadion Siliwangi ini. Lihat Ridwan Barkowi. Ada Nurfatoni. Penjagaan yang baik. Sangat bersih mengambil bola. Sangat-sangat baik, Bung. Sebuah tackling yang patut mendapat pujian karena bola yang diincar dan bola yang kena. Persik Kendal mengambil alih serangan. Solikin. Pemain yang satu ini bukan piai di dalam bertahan, tetapi juga bagus di dalam memulai serangan. Masukin menit 69, belum banyak yang bisa dilakukan oleh Persib Bandung. Mereka selalu terhenti di barisan pertahanan. Termasuk upaya terakhir yang dilakukan oleh Ridwan Barkowi. Ya, belum banyak yang berubah dari permainan ya. Mereka hanya bertumpu kepada Barkowi dan Bekamenga di depan ya. Bola hanya tertumpu ke depan. Padahal Persik Kendal mempunyai pertahanan yang sangat bagus, terutama Rohani itu. Tim dengan 16 miliar di putaran pertama menempati peringkat pertama di divisi utama di wilayah 1 sampai dengan putaran pertama usai. Hanya mampu mencetak 1 gol sejauh ini menghadapi tim divisi 2 Persik Kendal tanpa pemain asing, tanpa dana yang berlimpah. Sungguh di luar dugaan ya. Kalau dilihat dari posisi Bandung saat ini di kompetisi, mereka menjuarai paruh pertama dengan hanya menang 1-0 sampai ke menit 69 ini, suatu hasil yang sangat di luar dugaan. This is Copa Indonesia. Tim dengan divisi berbeda yang saling bertemu dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Gilang Anggakusuma dijatuhkan oleh Simon. Tendangan bebas sudah dilakukan. Good. Sempurna tadi apa yang dilakukan oleh penjaga gawang Susanto.
berbahaya kita lihat. Kalau saja terlepas karena Christian Bekamenga. Tapi sejauh ini Susanto sendiri belum melakukan kesalahan-kesalahan, Bung. Kini giliran Diki Firasat yang menguasai. Ada Salim Alidrus, Gilang Angga Kusuma di sayap kanan, terus menekan, memainkan variasi serangan. Dari sayap kiri, berpindah ke kanan. Kini giliran Ridwan Barkowi, mencoba untuk melewati Dwi Kristanto. Oh, terjatuh di kotak penalti. Oh, saya melihat Ridwan Barkowi dijatuhkan tadi oleh Haryanto. Berbeda dengan tackling yang sebelumnya, tampaknya yang ini bolanya tidak kena, Bung. Tidak ada penalti. Tidak ada kesempatan bagi Persib Bandung untuk mencetak gol dari titik putih. Erik Setiawan. Dan ini mungkin menambah jauh ke rasa frustrasi mereka ini. Cukup beruntung Persik Kendal. Oh, terlepas. Dalam posisi yang sama Ridwan Barkowi. Dijauhkan tadi oleh penjaga gawang Susanto. Salim Alidrus terus menekan. Pelanggaran dilakukan. Menyentuh bola dengan tangan. Untung Sudrajat sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi. Juga sedikit beruntung karena Yandri tidak memberikan kartu merah. Sebuah keberuntungan yang diperoleh oleh Untung Sudrajat tadi, Bung, karena memang sepatutnya dia mendapat ganjaran kartu kuning. Susanto juga tampil brilian di bawah Mister Gawang Persik Kendal. 2, 3, 5 pemain sekaligus membentuk tembok pertahanan. Salim Alidrus, sedikit sekali masih bisa disentuh tadi oleh penjaga gawang Persik Kendal. Juga menggagalkan kesempatan Persib Bandung mencetak gol dari tendangan bebas. Susanto tampil sempurna sejauh ini. Bekamenga. Kembali kita lihat aksi Susanto, Bung, dengan penempatan posisi yang begitu prima, juga pengambilan keputusan yang sejauh ini sangat baik. Sampai saat ini Susanto belum melakukan sedikit kesalahan ya, belum melakukan sedikit kesalahan. Susanto, Rohani, Nur Fatoni tampil begitu brilian di daerah pertahanan Persik Kendal. Meski sempat terlepas tadi, Christian Bekamenga mampu melepaskan sundulan, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang. Bekamenga kepada Ridwan Barkowi. Kembali di sayap kiri, Barkowi coba melewati, masih Barkowi menyilang Christian Bekamenga. Jika gagal mencetak gol, namun kini bisa kembali dikuasai oleh Bekamenga. Pemain asal Kamerun ini dijaga oleh 2 pemain sekaligus. Gilang Angga Kusuma terus mengurung di bawah tekanan kali ini. Oh, Diki Firasat akhirnya mencetak gol kedua bagi Persib Bandung, memecah kebuntuan di babak kedua ini. Gilang Angga Kusuma memberikan umpan sempurna ke kotak penalti, diselesaikan oleh pemain pengganti Diki Firasat. Suatu gol yang sangat bagus ya, yang dilakukan oleh Diki Firasat, memanfaatkan serangan dari sayap. Untuk gol kedua ini juga mendapatkan protes dari para pemain Persik Kendal. Kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Giandri untuk Iksan tampaknya. Tampaknya mereka memprotes keputusan wasit yang tidak menghentikan permainan saat pemain Kendal tadi terlihat jatuh di dalam kotak penalti. Masih berargumen Yandri dan Solikin kali ini. No. Wasit Yandri tetap mengesahkan gol dari Diki Firasat. Umpan brilian dan sundulan yang sangat terarah. Salah seorang pemain tadi memang tergeletak di lapangan. Haryanto kah tadi? Biasanya pada saat situasi seperti ini, pemain ada itikat untuk fair play ya, Betul, karena membuang itu bola. peraturan yang tidak tertulis sebetulnya. Dan sayangnya wasit tidak memberhentikan permainan pada saat pemain belakang Kendal terjatuh. Firman Doyo masih cukup tenang meski timnya tertinggal 2-0.
Persib Bandung akhirnya mencetak gol keduanya di menit ke-72 babak kedua ini. Setelah Lorenzo Cabañas di babak pertama. Sebuah modal yang baik untuk bertanding di second leg 7 Juni mendatang. Diki, Cucu Hidayat bermain cepat. Perubahan irama permainan sejak masuknya Gilang Angga Kusuma memperlihatkan irama yang berbeda dari kubu Persib Bandung. Ya jelas sekali kelihatan bahwa Gilang banyak memainkan peran yang bagus di sayap kanan. Kendal boleh kecewa. Namun pada faktanya mereka kini tertinggal 2-0. 2 gol yang harus mendapatkan protes dari para pemain Persik Kendal. Iksan, kartu kuning untuk Kendal yang keempat setelah Rohani, Firman Sukmono, dan juga Untung Sudrajat. Gagal serangan dari Persik Kendal. Kini giliran Nova Arianto membantu tekanan, melebar ke sayap kiri. Dalam posisi yang sama, Ridwan Barkawi memainkan bola. Ada Rohani di sana. Oh, kepercayaan diri yang sangat tinggi dengan skill individunya, namun tidak untuk melewati Rohani. Salim, Erik Setiawan, Erik menyilang ke tengah, dijauhkan oleh Iksan. Kembali Persib Bandung terus mengurung, menekan. Konsentrasi tinggi dibutuhkan oleh barisan pertahanan Persik Kendal. Diki Firasat mencetak gol kedua, juga di dalam kotak penalti. Ridwan Barkawi juga masih menyentuh kepala dari Rohani. Tidak beruntung tampaknya Ridwan sore hari ini berhadapan dengan pemain bertahan Persik Kendal ini. Luar biasa penampilan sore hari ini Rohani, seorang Rohani. Oh, kembali penyelamatan baik dari penjaga gawang Susanto. Gagalkan upaya Persib Bandung untuk mencetak gol ketiganya. Sangat baik sekali tadi penyelamatan, walaupun ketika pada prosesi gol kedua terjadi, tampak Susanto sedikit melakukan kesalahan keputusan tadi. Serangan balik. Untuk pertama kalinya setelah gol kedua di Diki Firasat, Taryono yang dituju. Namun ada Edi Hafid. Masih Persik Kendal terjatuh. Coba dibantu oleh Iksan. Ada Ridwan Barkawi. Salim Ali terus. Edi Hafid yang menggantikan Cabañas. Gilang Angga Kusuma. Persik Kendal kuasai bola. Solikin arahkan ke depan. Ada Cecep Supriyatna menggantikan Tema Mursadat yang baru saja menjalani operasi sinusitis dan tidak bisa diturunkan di first leg ini, dan juga mungkin untuk pertandingan kedua nanti. Pelanggaran dilakukan terhadap Barkawi. Kartu kuning kelima. Oh, Iksan. Kartu merah. Kartu kuning kedua diberikan oleh Yandri. Pelanggaran keras dilakukan dari belakang. Sebetulnya agak tidak perlu dia melakukan pelanggaran seperti ini, karena yang dia butuhkan hanya memarking Barkawi saat dia menerima bola. Bermain dengan 10 orang pemain. Tertinggal dengan skor 2-0. Dan tertekan hingga menit ke-80 ini. Situasi yang sangat menyulitkan. Suparyo digantikan oleh Manto.
5 kartu kuning untuk Persik Kendal dan 1 kartu merah. Pertandingan yang sangat keras. Dan ini juga dirasakan oleh Persib Bandung yang tidak begitu saja bisa mencetak 2 gol yang sudah dibuatnya dengan mudah. Diki Firasat dijauhkan tadi oleh Rohani. Situasi yang sangat sulit dengan 10 orang pemain. Sangat sulit saya pikir. Iya, sebetulnya dengan 10 pemain ini kesempatan para pemain Persib untuk bisa menambah gol lagi. Terutama mengingat pada saat mereka nanti harus bertandang ke Kendal, mereka sudah mempunyai jaminan dengan selisih gol yang cukup baik pada pertandingan apabila bisa diperoleh sore hari ini. Coba melakukan tekanan. Manto Utomo. Erik Setiawan bertabrakan dengan Haryanto. Erik Setiawan. Delapan menit lebih pertandingan di babak kedua ini akan berakhir. Sesuai prediksi, Persib Bandung akan bisa menaklukkan lawannya. Namun pertandingan belum usai. Manto Utomo. Lihat, meski bermain dengan 10 orang pemain, dengan tertinggal 2-0, pelatih Firman Doyo justru memasukkan pemain menyerang. Coba tendangan jarak jauh kali ini. Oh, kesempatan yang sangat baik. Masih terlihat begitu bandel Persik Kendal, tidak terpengaruh dengan berkurangnya seorang pemain, masih terus aktif dan berani untuk melakukan penyerangan ke lini pertahanan Persik. Tendangan melengkung tadi dari Dwi Kristanto. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Persib Bandung. Tidak ada kata menyerah. Namun kini giliran Barkawi. 2 menghadapi 3 pemain. Kombinasi yang sangat baik. Barkawi kembalikan kepada Diki Firasa dan Beka Menga. Oh, good save. Hampir saja Bung Persib perlebar keunggulannya menjadi 3-0 dan kembali Susanto menjadi penyelamat dari gawangnya sendiri. Beka Menga, kombinasi yang baik. Iya, sungguh bagus kombinasi antara Barkawi dengan Bekamenga. Dipantulkan oleh Diki Firasat, sempat terlepas. Tidak ada sejengkal dari garis gawang. Erik Setiawan terus menekan. Barkawi, Beka Menga yang dituju. Nah, pemain yang pernah bermain untuk Liga Tunisia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan juga Bahrain. Nova Arianto. Hasil positif tampaknya akan diraih oleh Persib Bandung di first leg ini. Sepertinya begitu Bung, terutama saat ini Persik Kendal memiliki kesulitan karena berkurangnya satu pemain mereka. Tapi sekali lagi, masih ada 5 menit tersisa yang mungkin akan merubah segalanya. Meski saya tidak begitu yakin sebetulnya. Barkawi, Beka Menga, lagi-lagi pemain yang dituju di depan. Sebuah pengalaman yang sangat baik bagi para pemain bertahan Persik Kendal untuk bisa menjaga pemain nasional Kamerun usia 21. Dan apapun yang terjadi, ini bisa dijadikan modal untuk Persik Kendal ke pertandingan atau kompetisi di divisi 2, bahwa mereka bisa menghadapi tim sekuat Persib. Salim Ali Idrus
Bekamenga. Pemain Negeri 9 Malaysia musim lalu. Dalam tayangan ulang, umpan manis dari Salim. Belum ada gol lagi. Setelah Diki Firasat melakukannya di menit 72 babak kedua tadi. Ini Hafid Murtado. Gilang Angga Kusuma. Terlalu jauh bagi Diki Firasat. Masih bisa diamankan oleh Untung Sudrajat. Coba direbut oleh Diki. Menghasilkan tendangan penjuru. Kembali Salim Ali Idrus. Ada Bekamenga di sana. Dan juga Ridwan Barkawi. Oh, Nova Arianto. Oh, gol yang brilian. Gol yang istimewa. Sundulan yang sempurna. Membuat Persib Bandung unggul 3-0 saat ini. Inilah salah satu kelebihan Persib Bandung. Memanfaatkan kepintaran para pemainnya pada saat menggunakan tendangan-tendangan bebas. Juga sebuah catatan bagi Nova yang pada awal karirnya berposisi sebagai striker nih Bung, bahwa akhirnya dia berhasil mencetak gol setelah selama ini pujian dialamatkan kepada kemampuan bertahannya. Nova Arianto meletakkan sundulan ke pojok kanan menjaga gawang Susanto yang tidak mampu berbuat banyak. Pemain terbaik Liga Indonesia Divisi 1 ini mencetak gol pertamanya di Copa Indonesia. Lihat, bergaya suster ngesot. Nova Arianto. Ada saja gaya yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung ini. Ada yang bergaya jaipongan. Bukan hanya Persib Bandung, tapi saya rasa beberapa pemain yang ikut bermain di kompetisi sepak bola Indonesia, Bung. Marcel Sausa di Persela Lamongan. Dengan gaya tukulnya yang khas. Terlambat mengontrol bola. Rohani. Salah satu pemain terbaik di pertandingan sore hari ini di kubu Persik Kendal. Terus menekan. Bekamenga. Oh, masih menyentuh Mr. Gawang. Bekamenga. Dibuat frustasi. Sulit percaya. Lihat bagaimana ekspresi pemain ini. Umpan baik. Lompatan yang sangat tinggi. Sundulan yang menyentuh tiang gawang. Belum berubah keadaan. Kehilangan pemain, satu orang pemain benar-benar dimanfaatkan oleh para pemain Persib untuk menambah gol. Second leg yang akan sangat berat bagi Persik Kendal. Meski bermain di depan pendukungnya sendiri. Akan menjadi suatu tantangan yang besar karena mereka minimal harus bisa mencetak 3 gol tanpa balas nanti di Kendal. Melawan tim sekelas Persib saya rasa akan sulit sekali. Meski pada saat itu, pemain-pemain yang tidak diturunkan pada pertandingan sore hari ini juga bisa tidak diturunkan juga oleh Arkan Yuri. Oh, sebuah juggling yang baik. Christian Bekamenga. Pemain ini memang mempunyai skill yang sangat tinggi ya. Terbukti dengan terpilihnya dia masuk di tim nasional Kamerun untuk usia 23. Mengincar gol keempat Persib Bandung. Dalam tendangan penjuru Bekamenga. Sedikit benturan tadi antara Susanto dan juga Ridwan Barkawi. 18 detik. Taryono maksudnya kepada Manto Utomo.
Haryanto di sisa waktu untuk bisa memperkecil ketinggalan. Oh, lagi. Cecep Supriyatnya ternyata tidak begitu saja dibuat tenang. Sekali lagi, dalam tayangan ulang, Solikin melepaskan tendangan keras mengarah ke gawang. Gilang Anggakusuma, ada Diki Firasat di sana. 2 menit tersisa. 2 menit Persib Bandung memiliki waktu untuk memperbesar keunggulannya. Rohani, pemain yang luar biasa. Patut mendapat pujian sore hari ini, Bung, karena dia cukup kokoh dalam menggalang lini pertahanannya. Arkan Yuri. Terlepas dari Persib mencetak 3 gol. Ya. Cukup rileks. Pelatih asal Moldova yang terlihat tadi. Namun tidak ada alasan untuk tegang dengan 3 gol yang sudah dibuatnya. Tentunya sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi Yuri. Hanya dalam hitungan detik pertandingan akan berakhir. Salim Alidrus, Beka. Medi Utomo harus turun ke bawah. Cucu Hidayat, Erik Setiawan. Variasi yang sangat terlihat dari sektor sayap. Gilang Anggakusuma, Salim Alidrus tidak dalam posisi menendang yang baik. Gilang X. Rohani maksud saya. Serangan balik. Coba dibangun. Solikin. Berikan ke sayap kiri. Simon. Banto Utomo. Terlalu sulit. Dengan 3 penjagaan. Yandri mengakhiri pertandingan di babak kedua ini. 3 gol yang masing-masing dicetak oleh Renzo Cabanyas, Diki Firasat, dan juga Nova Rianto. Pertandingan first leg 64 besar Copa Indonesia, 3 gol, 6 kartu kuning.